Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa akan menemani saudara selama kurang lebih 10-20 menit ke depan, di mana saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di dalam seri pendalaman Alkitab kali ini kita sudah memasuki perikop yang ke-38, yang kali ini terambil dari Matius pasal yang ke-9, ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-31. Jadi saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama membaca nas firman Tuhan ini. Sekali lagi dari Matius pasal yang ke-9, ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-31 dengan judul perikop, Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka. Katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari nas pembacaan tadi apa yang saudara dapatkan? Yang pasti, kalau kita boleh menarik kesimpulan, setiap kali kita membahas nas firman yang berbicara soal kesembuhan ilahi, bukankah nas firman itu adalah yang banyak kali laris manis dan disukai oleh para pendengar, termasuk jemaat-jemaat Tuhan? Saudara boleh menyebutkan ibadah-ibadah dengan tajuk ibadah kesembuhan ilahi, KKR kesembuhan ilahi, semuanya pasti akan laris manis diserbu oleh jemaat-jemaat Tuhan yang memang membutuhkan kesembuhan ilahi, atau ada juga yang pengen menyaksikan fenomena kesembuhan ilahi. Lantas apakah salah ketika kita menghadiri ibadah kesembuhan ilahi? Tentu tidak, saudara ya. Setiap kali kita beribadah itu tidak pernah salah. Di saat kita mencari Tuhan, di saat kita bahkan berharap kesembuhan daripada Tuhan juga tidak sepenuhnya salah. Hanya saja ada hal yang akhirnya membuat pesan utamanya menjadi bias atau menjadi dinomor duakan. Jadi Tuhan itu memiliki maksud dan kehendak yang utama dalam hidup saudara. Jangan kiranya maksud dan kehendak itu jadi terabaikan oleh fenomena kesembuhan ilahi. Nah, mari saudaraku, kita mau merenungkan kebenaran firman ini bersama-sama. Bahwa di dalam nas firman ini disebutkan ada 2 orang buta mengikuti Yesus sambil berseru-seru, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Tentu mereka bisa mengenal siapa Yesus, bahwa ia memang adalah keturunan dari Raja Daud. Keturunan dari Raja Daud yang kesekian, saudara ya. Makanya ia disebut, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjadi orang buta tentu bukan sesuatu yang mudah ya. Dan saya juga menaruhkan empati, simpati saya dalam hal ini. Ada orang buta yang memang terlahir buta. Ada orang buta yang lahirnya normal, tetapi ketika ia beranjak dewasa, remaja, ada sesuatu di dalam matanya yang kemudian mengalami penyempitan sudut pandang, sampai akhirnya ia mengalami yang namanya gelap total dan buta sama sekali. Dan terus terang ya, saya tidak sanggup membayangkan bagaimana rasanya menjadi orang buta. Saya juga tidak ingin lantas mendiskreditkan mereka. Setiap orang selama ia masih hidup, ia masih punya pengharapan.
Bahkan sekalipun saudara terlahir menjadi orang yang cacat secara fisik, saya percaya Tuhan mengasihani saudara. Tuhan membelas kasihani saudara. Ada beberapa orang yang saya lihat di TV di dalam acara talk show yang notabene adalah orang-orang cacat sedari lahir, tetapi mereka bisa berdamai dengan keadaan itu. Bahkan mereka tidak butuh dikasihani orang. Mereka justru lebih senang dipandang seperti apa adanya mereka. Mereka mungkin tidak akan menyukai ketika di awal mereka hidup tumbuh dewasa, mereka dibully, mereka dikata-katai, mereka dihina. Dan saya mau katakan, orang yang melakukan pembulian dan penghinaan terhadap orang cacat ini, kalian adalah orang-orang yang tidak punya hati nurani. Seandainya kalian bisa menempatkan diri menjadi sama seperti mereka, bagaimana perasaan saudara? Tetapi saya mau mengajak saudara juga yang mungkin mengalami masalah seperti yang disebutkan oleh nas firman Tuhan ini, mengalami kebutaan sejak lahir atau mengalami kebutaan di dalam saudara bertumbuh dewasa sampai akhirnya saudara mengalami buta total. Belajarlah untuk berdamai dengan keadaan saudara dan belajarlah juga untuk menggali segala potensi yang saudara miliki yang lain. Saya banyak melihat ada orang-orang yang mengalami kecacatan secara fisik, tetapi mereka justru mengalahkan orang-orang yang punya tubuh normal. Karena mereka bisa memaksimalkan potensi yang mereka punya walaupun cuma satu. Saya bahkan pernah melihat ada seorang streaming game online yang bisa menghasilkan uang yang banyak. Padahal ia cacat, tidak bisa bergerak, dan selama hidupnya duduk di atas kursi roda. Dia punya pengharapan, saudaraku. Bagaimana dengan dua orang buta ini? Mereka juga tidak menyerah. Mencari Tuhan, berharap kepada Tuhan. Saya tidak sepenuhnya berharap bahwa kebenaran firman ini akan memotivasi saudara untuk mencari kesembuhan daripada Tuhan. Karena saya takut ketika pengharapan saudara terlalu berlebihan. Dan ketika saudara berdoa kepada Tuhan dan saudara tidak mendapatkan jawaban doa saudara, saudara lantas kecewa di dalam mengikuti Tuhan. Jangan seperti itu. Saudara harus belajar berdoa dalam iman, dan ketika saudara tidak mendapatkan apa yang saudara doakan, maka itu adalah jawaban Tuhan yang terbaik dalam hidup saudara. Memang ini tidak bisa diterima, saudara ya. Tetapi saya banyak kali berdamai juga dengan fakta ini. Banyak kali saya berdoa untuk hal-hal yang saya inginkan. Bahkan saya berdoa di titik-titik saya berharap itu adalah momen di mana seharusnya Tuhan memberikan jawaban doa kepada saya. Tapi Dia tidak menjawab. Saat itulah saya belajar berdamai. Dan berkata bahwa apapun jawaban Tuhan, apapun pemberian Tuhan di dalam hidup saya, semuanya baik, saudaranya. Dua orang buta ini tidak menyerah, saudaraku. Mereka mengikuti Yesus. Setelah Yesus membangkitkan, ada seorang perempuan, anak kepala rumah ibadat, yang tadinya mati, kemudian ia bangkit ketika Yesus menumpangkan tangan atasnya. Kemudian setelah Yesus pergi dari tempat itu, ada dua orang buta mengikuti dia. Bayangkan, ini orang buta beneran buta apa enggak ya? Kok mereka bisa tahu kemana Yesus pergi? Saya sangat berkeyakinan bahwa ketika Yesus berjalan pergi, ada orang-orang yang memang ribut di sekitar Yesus. Berseru-seru, oh itu ada Yesus, oh itu ada Yesus. Sehingga dua orang buta ini berjalan mengikuti kemana Yesus pergi. Jadi kalau saudara ingin sungguh-sungguh menerima pemulihan daripada Tuhan, juga belajarlah jangan pernah menyerah. Sungguh-sungguh terus mengikuti Tuhan seumur hidup saudara. Saya juga memikirkan hal ini, saudara ya. Kenapa ketika dua orang buta ini, kan Yesus tahu dua orang ini buta ya. Tetapi kenapa ketika mereka berdua berseru-seru, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Kenapa dia nggak punya empati, seolah-olah, loh Yesus, dua orang ini buta loh Tuhan. Kenapa engkau masih terus berjalan sampai ke sebuah rumah baru engkau meresponi mereka? Kenapa nggak ketika mereka sedang berseru-seru di belakang gitu ya, Yesus berhenti, oh iya mereka dua orang buta, mereka tentu akan kesulitan mengikuti saya.
Kenapa Yesus nggak langsung berbalik aja dan menemui mereka dan langsung berbicara, memberikan kesembuhan? Tapi di sini kita belajar bahwa ternyata memang Tuhan itu pengen melihat iman kesungguhan kita di dalam mengikuti Dia. Ini adalah jawaban juga bagi saudara yang berseru-seru kepada Tuhan tapi tidak kunjung mendapatkan jawaban doamu. Jangan pernah menyerah mengikuti Tuhan. Jangan pernah menyerah berharap kepada Tuhan. Kalaupun Tuhan tidak memberikan jawaban seperti yang kau minta, biasanya Tuhan akan memberikan jawaban yang jauh lebih. Wah, saya punya begitu banyak pengalaman ketika saya memikirkan bahwa jawaban Tuhan itu harusnya kayak gini loh. Jawaban Tuhan itu harusnya kayak gini. Tuhan, aku berharap mujizat-Mu ini. Tuhan, aku perlu ini. Tapi Tuhan tiba-tiba mengerjakan mujizat yang tidak pernah saya pikirkan. Dia mengerjakan yang lain. Tetapi hasilnya, resultnya itu sama. Bahkan lebih mencengangkan daripada apa yang saya pikirkan. Ketika engkau sabar, setia, kau percaya Tuhan itu baik, kau percaya Tuhan itu setia, engkau percaya bahwa Tuhan mengasihi engkau, kau seharusnya tidak meragukan akan pertolongan Tuhan. 2 orang buta ini dibiarkan terus mengikuti Yesus sampai Yesus masuk ke dalam sebuah rumah. Baru Yesus meresponi mereka dan berkata, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Tuhan tentu tahu apa yang ada dalam hati mereka. Tapi Yesus membutuhkan mereka mengatakannya sendiri. Inilah pentingnya kenapa kita harus mengutarakan isi hati kita di hadapan Tuhan. Kenapa kita harus menaikkan doa kita di hadapan Tuhan. Walaupun Tuhan tahu apa yang dalam hati kita. Tetapi ucapan yang keluar dari mulut kita adalah konfirmasi kesungguhan kita. Apa sulitnya sih kita membuka mulut dan berseru kepada Tuhan? Apa sulitnya sih kita menaikkan doa kita di hadapan Tuhan? Mengakui bahwa Ia berkuasa. Banyak orang percaya bahwa Tuhan itu berkuasa. Tapi seberapa banyak yang percaya bahwa Tuhan itu mau menyembuhkan hidup saudara? Mau memulihkan hidup saudara? Saya mau katakan, bahkan ketika rumah tangga saudara hancur lebur, bahkan ketika rumah tangga saudara sudah pecah, layaknya kapal perang yang ditembak dengan misil, ilustrasi yang mungkin berlebihan saudara ya, tapi saudara di tengah kemustahilan saudara masih punya harapan. Katakanlah saudara mungkin adalah keluarga yang bercerai, mungkin ada suami saudara menikah dengan wanita lain, dan saudara mengingat masa-masa ketika saudara bersama suami masih bersama-sama di dalam Tuhan. Saya mau katakan saudara berhak meminta itu di hadapan Tuhan. Pemulihan rumah tangga itu saudara berhak. Tapi banyak ibu-ibu atau ya istri-istri yang menyerah. Suamiku sudah menikah dengan wanita lain, ya sudahlah. Tapi saya mau katakan, saudara berhak meminta ia kembali. Saudara berhak berdoa di hadapan Tuhan. Saudara berhak meminta pemulihan. Tuhan, aku pengen suamiku kembali dan berkumpul bersama dengan kami. Aku mengampuni segala pelanggarannya walaupun itu sulit Tuhan. Tetapi aku berseru kepadamu, memohon pertolonganmu Tuhan. Saudara percayakah bahwa Tuhan mau melakukan seperti itu? Dan ini permintaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara meminta kesembuhan itu mudah. Saya percaya banyak kali mujizat di dalam Alkitab itu juga terjadi hari-hari ini. Saya banyak melihat ada begitu banyak film-film dokumentasi yang membuktikan memang kesembuhan itu terjadi oleh karena pertolongan Tuhan. Saya percaya ini yang paling sulit ketika saudara berdoa untuk pemulihan rumah tangga dan keluarga saudara. Tapi kalau saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, maka percayalah bahwa Tuhan sedang berbicara kepada saudara saat ini. Dan ketika 2 orang buta ini percaya kepada Yesus, Yesus berkata apa? Jadilah kepadamu menurut imanmu. Tuhan membutuhkan respon dari kita. Dan respon dari setiap kita ialah iman. Iman adalah percaya kepada apa yang firman Tuhan katakan.
Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ketika saudara mendengarkan firman Tuhan dan saudara bangkit iman di dalam hatimu, percaya kepada Tuhan, maka iman sebesar biji sesawi sekalipun itu sudah cukup, saudaraku. Tuhan pasti akan membuat sebuah perkara yang besar di matamu. Karena bagi Tuhan semua perkara itu biasa saja. Kamu yang memberikan penilaian bahwa ada perkara besar, ada perkara kecil. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang besar. Semua hal itu kecil di mata Tuhan. Biasa. Bahkan kesembuhan dari penyakit kanker stadium 4 sekalipun itu biasa buat Tuhan. Tuhan hanya butuh iman sebesar biji sesawi di dalam hati saudara. Bahwa kau percaya, Ia baik, Ia mengasihi engkau, Ia sanggup menyembuhkan sakit penyakitmu. Dan ada satu hal di sini yang kemudian membuat saya bertanya-tanya. Setelah Yesus membuat mereka berdua melek matanya, bisa melihat kembali, Yesus dengan tegas berpesan kepada mereka, jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Saudara notiskah dengan beberapa kisah-kisah di dalam perjanjian baru yang menceritakan tentang pelayanan Yesus? Yesus ada beberapa kali berkata kepada orang-orang yang Ia sembuhkan, jangan beritahu kepada orang lain. Ada orang kusta, jangan beritahu kepada orang lain, tetapi laporkanlah terlebih dahulu kepada imam untuk mengecek bahwa engkau sudah tahir. Banyak. Namun orang-orang ini karena mereka gembira sudah disembuhkan, mereka justru tidak mentaati yang Tuhan kasih tahu, peringatan Tuhan. Justru mereka sebarluaskan, aku sudah sembuh. Siapa sih yang gak seperti itu? Bukankah saudara yang mengalami kesembuhan juga pasti akan memberitahu dunia kalau bisa ya, bahwa aku dipulihkan Tuhan, aku disembuhkan Tuhan. Kalau bisa saudara membuat video dokumentasi dari mulai saudara sakit sampai saudara sembuh. Dan itu tidak salah. Saudara ingin memuliakan Tuhan lewat kesembuhan yang saudara alami. Tetapi kenapa Tuhan melarang hal ini? Jawabannya sederhana. Di mana ada kesembuhan, di situ akan ada publisitas mujizat yang luar biasa besar yang akhirnya membuat bias pesan Tuhan yang paling utama. Ini yang saya maksudkan di awal tadi. Kenapa Yesus melarang begitu banyak orang yang Ia sembuhkan untuk jangan memberitahu hal ini kepada orang lain, orang banyak. Karena publisitas mujizat itu yang akhirnya dibesar-besarkan, digembar-gemborkan, yang membuat begitu banyak orang datang berbondong-bondong untuk datang kepada Yesus dan memandang Yesus sebagai sebuah entertainment, pertunjukan. Orang pengen melihat apalagi yang diperbuat Yesus. Orang datang berbondong-bondong membawa orang sakit, apalagi yang Ia perbuat. Tetapi Tuhan memiliki pesan yang lebih penting daripada kesembuhan ilahi. Kedatangannya ke dunia ini ialah untuk membawa berita sukacita atau Injil keselamatan. Setiap orang yang ditebus akan mengalami keselamatan kekal. Ini pesan yang utama, bahwa Yesus akan mati bagi dosa setiap umat manusia. Dan setiap orang yang percaya kepadanya akan dipulihkan secara rohani, relationship-nya dengan Tuhan akan diperdamaikan. Dan ia tidak akan mengalami kematian yang kedua, kematian kekal. Ini pesan yang utama. Dan pesan-pesan yang utama yang tertutup dari mata setiap jemaat Tuhan pada waktu itu ialah bahwa mengikuti Yesus, saudara harus mengalami begitu banyak penderitaan. Mengikuti Yesus, saudara harus menyangkal diri, memikul salib. Mengikuti Yesus, saudara harus belajar menolak segala dosa dan keinginan yang ada di dunia ini, memilih jalan yang sempit, berjalan bersama Dia. Ini pesan-pesan yang dikaburkan. Tetapi beda ya, jemaat atau gereja zaman sekarang itu selalu akan menaikkan headlines kesembuhan ilahi. Kalau ada pester-pester yang kesembuhan ilahi, selalu akan diangkat beritanya menjadi suatu pemberitaan yang besar. Supaya apa? Justru gereja hari ini berharap tidak seperti Yesus. Yesus lebih suka datang secara pribadi, berbicara dan mengajar orang-orang banyak yang datang haus ingin menerima pengajaran firman Tuhan, ingin menerima roti yang hidup, yakni firman kebenaran.
Tetapi orang pada waktu itu, mereka datang karena pengen melihat mujizat. Sehingga ketika Yesus berkhotbah dengan terus terang, dan kalau tidak salah itu ada di dalam Yohanes 6 ayat 66, ketika Yesus berterus terang bahwa kamu datang berbondong-bondong ini karena pengen melihat aku berbuat mujizat, karena kamu memakan roti, kata Tuhan. Dan dia mengutarakan suatu hal yang fakta, suatu hal yang daging, yang esensi. Dan sejak itu orang-orang yang mengikuti dia mulai mundur, mulai meninggalkan Yesus, dan cuma tersisa murid-murid yang utama. Saudara tahukah hal itu? Gereja hari ini suka ketika pemberitaan tentang mujizat membuat orang berbondong-bondong masuk ke dalam gereja. Wah, ini berita cara penginjilan yang bagus ketika ada kesembuhan ilahi. Tetapi jujur saja, setiap kali saya menghadiri ibadah kesembuhan ilahi, orang tidak mengharapkan mendengarkan firman. Orang cuma pengen lihat pertunjukan utama, yakni saat pendeta memanggil jemaat untuk altar call, menumpangkan tangan. Orang gak butuh pesan utama, orang gak butuh firman. Inilah distraksi terhadap pesan dari Yesus Kristus. Ketika orang lebih pengen publisitas mengenai mujizat ketimbang kebenaran firman yang sejati. Saudara sebutkan sekarang pemberitaan-pemberitaan tentang kebenaran firman Tuhan yang dibumbui dengan yang namanya kesembuhan ilahi, yang dibumbui dengan pemberitaan tentang berhadapan dengan kuasa kegelapan, menguak alam gaib dan lain sebagainya, berhadapan dengan dukun setan-setan, itu adalah berita yang disukai. Tetapi minus sekali dengan pesan utama daripada Tuhan. Minim sekali dengan pemberitaan tentang Kristus. Minim sekali dengan pengajaran yang esensi dari Kristus. Nah, ketika Yesus mengajarkan kebenaran yang esensi, banyak orang pergi meninggalkan dia. Banyak orang kecewa kepada dia. Jadi jangan kira kalau ada gereja yang pernah ditinggalkan jemaat, Yesus pernah ditinggalkan pengikut-pengikutnya. Jadi jangan kira karena dia Yesus, jadi orang akan selalu stay mengikuti dia. Enggak. Banyak yang punya motivasi yang gak benar, hanya pengen lihat mujizat dan keajaiban. Dan saya saksikan ini benar. Ada begitu banyak orang-orang yang saya kenal dari saya sejak bertobat. Mereka begitu memuja seorang figur dari pastor yang terkenal dengan kesembuhan ilahi dan pelayanan pelepasan. Orang-orang mengikuti Yesus karena figur ini. Mereka melihat selalu setiap minggu diadakan ibadah dan begitu banyak mujizat terjadi. Dan ini tidak bohong, memang saya sendiri saksinya. Karena saya adalah bagian dari pelayanan itu. Tapi ketika hamba Tuhan ini tidak lagi bersama-sama dengan mereka, pergi karena memiliki visi dan pelayanan yang lain, orang-orang yang tadinya mengikuti Tuhan mulai goyah imannya. Saya katakan, saudara sudah salah mengikuti Tuhan. Saudara mengikuti figur hamba-hamba Tuhan. Saudara hanya ingin melihat mujizat dan keajaiban, tapi saudara tidak mencari esensi yang paling utama, yakni kebenaran hakiki. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nas firman Tuhan kali ini begitu banyak, panjang lebar ya pembahasannya. Mengingatkan saudara sekali lagi, apakah alasan saudara mengikuti Tuhan? Apakah saudara betul-betul sungguh pengen bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan? Saudara ingin mencari wajahnya. Itu yang paling utama. Bukan hanya kuasa yang ada dalam tangannya. Bukan hanya berkat yang ada dalam tangannya. Tapi saudara pengen melihat wajahnya. Karena ketika saudara memandang wajahnya, saudara akan memancarkan terang Kristus sebagaimana Musa juga memancarkan terang Tuhan ketika ia turun dari gunung Sinai. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan banyak berbicara dan mengajarkan kami mengenai respon setiap kami. Ialah iman ketika kami percaya kepada kebenaran firman-Mu. Dan kebenaran firman-Mu itu mendatangkan jawaban Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Bapak untuk pertolongan-Mu, untuk mujizat-Mu, untuk kesembuhan yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami percaya sembari kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Engkau menyembuhkan batin kami yang terluka. Engkau menyembuhkan bahkan fisik kami yang mengalami kelemahan atau sakit penyakit. Tuhan mengerjakan
kuasa keajaiban-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Tapi juga kami minta kepadamu Tuhan supaya kami tidak kehilangan fokus kami yang utama, ialah mencari wajah-Mu, menjadi serupa dengan Engkau, bertumbuh dalam karakter kami yang semakin hari semakin diperbaharui, meninggalkan cara hidup kami yang lama dan hidup di dalam jalan Tuhan yang sekalipun penuh penderitaan, tetapi kami akan mencapai kemuliaan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah sampai di penghujung program seri pendalaman Alkitab. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang tetap setia untuk mengikuti channel ini, menjadi berkat bagi banyak orang. Tetap setia, tetap mengikuti Tuhan dengan penuh semangat. Akhirnya saya Billy Elia pamit. Kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Shalom.